Om Swastiastu. Semangat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibtu Ari Sudana, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Badung. Saya bertugas di SD nomor 1 Grobogan dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini adalah tugas untuk menyelesaikan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani langsung oleh Pak Gede Putra Sanjaya selaku guru kelas guru kelas 4B ya. Kelas 4B Bapak. Guru kelas 4B di SD nomor 1 Grobogan. Gimana kabarnya Pak Gede hari ini? Kabar saya baik Bapak, luar biasa hari ini. Luar biasa ya Pak De ya. Nah, Pak De, pada kegiatan kali ini kita akan membahas kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini sangat penting untuk nantinya akan Pak Gede gunakan sebagai bahan atau persiapan dalam kegiatan observasi nanti. Nah, pada kesempatan kali ini tujuannya agar ketika Pak Gede nanti melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih siap, dan Pak Gede juga lebih percaya diri dengan hal-hal yang Pak De persiapkan dari sekarang yang nanti akan saya tanya-tanyakan, dan Pak De juga lebih yakin dengan kegiatan pembelajaran yang Pak De lakukan di kelas. Baik, Siap? Siap Bapak. Nah, namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan kepada Pak De. Boleh? Boleh Bapak, siap. Yang pertama, saya mau menanyakan tentang tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan, disampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Gede laksanakan di kelas. Baik Bapak, dalam kegiatan pembelajaran adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam proses pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengenal materi dan karakteristiknya dengan baik dan benar. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah mengenal materi dan karakteristiknya ya. Baik Bapak, benar. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Gede. Saya mau menanyakan area pengembangan. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran, di dalam tujuan pembelajaran itu kan masih cukup luas ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut yang ingin Pak Gede kembangkan dalam kegiatan pembelajaran dan bersama siswa seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik Bapak, untuk area pengembangan dalam proses kegiatan pembelajaran yang ingin saya kembangkan adalah yaitu peserta didik mampu mengenal unsur atau mengenal hubungan antara volume, massa, dan jenis bendanya. Oke, jadi Pak D akan mengembangkan bagaimana hubungan antara volume, kemudian massa jenis benda dan jenis bendanya. Oke, dan jenis bendanya. Jadi itu area pengembangan yang ingin Pak D capai ya. Nah, berikutnya saya ingin menanyakan tentang model pembelajaran yang akan Pak D gunakan nanti di kelas. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas adalah PBL Bapak, atau problem based learning. Oke, jadi nanti Pak Gede akan menggunakan model pembelajaran PBL atau kegiatan berbasis masalah gitu ya. Bapak. Oke, luar biasa. Model pembelajarannya nanti PBL. Kalau untuk strategi pembelajarannya bagaimana? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak, di mana di sana nanti saya akan menggunakan proses dan juga pembelajaran konten. Di sini pembelajaran proses ada berupa KBD nanti, kemudian untuk kontennya di sini juga ada video pembelajaran, bisa juga ada PPT-nya, kemudian ada juga benda konkret dan juga mungkin materi yang berupa teks yang harus dibaca, seperti itu Bapak. Oke, jadi untuk strategi pembelajaran, saya ulang sedikit ya Pak ya. Pak D akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdiferensiasinya Pak D ambil itu diferensiasi proses, yang Pak D lakukan adalah memberikan LKPD, tentunya sesuai dengan yang belajar siswa ya. Ya, sesuai dengan belajar siswa masing-masing ya. Kemudian konten, diferensiasi konten itu meliputi video
nanti ya. Pak D memberikan video, kemudian Pak D juga akan menunjukkan benda konkret Benda mungkin konkret ya akan saya bawa nanti di kelas. ya. Kemudian Pak D juga memberikan materi berupa bacaan mungkin ya. Ya. Itu Pak D ini luar biasa. Jadi model pembelajarannya itu program based learning dan strategi pembelajarannya berdiferensiasi proses dan konten. Nah kalau begitu penilaiannya seperti apa? Oke. Untuk ya Bapak, untuk penilaian yang akan saya terapkan di pembelajaran yaitu ada penilaian tes tulis, kemudian ada juga penilaian sikap dengan cara mengobservasi peserta didik secara langsung. Oke. Jadi untuk penilaian Pak D menggunakan dua ya. Ya, Tes tulis mungkin untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi yang sudah dipelajari hari itu. Oke, betul, mengetahui pemahaman murid terhadap materi yang sudah diajarkan, dan di situ Pak D melakukan penilaian sikap atau observasi langsung Pak D ya. Iya betul Bapak. Oke, luar biasa. Nah mungkin jadi dari model pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian yang Pak D lakukan itu sudah bagus. Saya lihat sudah ada perencanaan yang matang. Kemudian berikutnya saya mau menanyakan tentang waktu pelaksanaan Pak D. Kapan nih kira-kira Pak D akan laksanakan kegiatan yang kita diskusikan hari ini? Baik Bapak, untuk waktu pelaksanaan yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran yaitu hari Selasa di jam 5 dan 6 Bapak. Ya, minggu depan mungkin bisa kita laksanakan. Sudah saya rencanakan hari ini. Jadi kegiatan yang kita diskusikan hari ini itu akan Pak Gede laksanakan pada hari Selasa minggu depan ya, di jam ke-5 dan ke-6. Nah, seperti ini. Benar Bapak. Luar biasa sekali. Jadi mulai dari model pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian penilaian, kemudian waktu juga, tidak lupa tujuan dan area pengembangan sudah Pak D sampaikan kepada saya. Luar biasa, saya lihat dan saya catat. Semoga nanti Pak D mampu melaksanakan apa yang kita diskusikan hari ini secara runtut dan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Pak D laksanakan bisa Pak D terapkan, apa yang dipelajari dan dilaksanakan oleh siswa itu bisa bermanfaat, dan nantinya antara Pak D dan siswa itu mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu Pak D ya. Jadi saya doakan semoga diskusi kali ini bisa dilaksanakan di kegiatan observasi nanti. Mungkin untuk kali ini cukup sekian yang dapat saya diskusikan bersama Pak Gede. Nanti sisanya kita akan laksanakan pada kegiatan observasi tanggal pada hari Selasa minggu depan di jam ke-5 dan ke-6. Ya, Oke? siap Pak. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan hari Selasa. Oke Pak D? Siap Bapak. Oke, ya, siap. Hari ini saya cukupkan diskusinya, kemudian kita ketemu minggu depan. Baiklah teman-teman, segitu dulu diskusi saya bersama Pak Gede Putra dalam kegiatan pra-observasi. Nanti kita akan lanjutkan di kegiatan observasi. Tentunya setelah kegiatan observasi, video ini juga akan berlanjut sampai di tahap pasca observasi. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan observasi. Terima kasih. Berdiri. Berdiri. Beri hormat. Pangan kali. Baik, selamat siang anak-anak. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak datang ke sekolah hari ini? Kemudian ada yang guru yang
yang sedih siapa ya? Ada nggak? Angkat tangan silakan. Di sini ada yang sedih? Yang bersedih? Aska. Hari ini bersedih kenapa Aska? Lupa membawa bekal nasi. Baik, nanti masih ada waktu. Nanti Pak Guru akan teleponkan orang tuanya untuk membawakan bekal nasinya ke sekolah ya. Karena tidak perlu lagi bersedih lagi ya. Baik, yang lainnya ada yang mengantuk nggak hari ini? Oh, 2 orang ada yang mengantuk. Baik, Juli, kenapa mengantuk hari ini? Adiknya rewel malam hari sakit. Juli ikut bergadang kemarin malam. Orang tuanya juga. Baik, Juli kan punya tugas ini besoknya harus sekolah. Jadi untuk jaga adiknya nanti biarkan sama orang tuanya ya. Jadi nanti terus untuk besok datang ke sekolah biar tidak mengantuk ya. Jadi ya nanti baik bagus. Yang lainnya sudah bahagia dan semangat kita hari ini untuk belajar ya. Tapi sebelum itu Pak Guru absen dulu ya. Untuk hari ini Pak Guru absen dulu kehadirannya anak-anak dari kelas 4B. Yang tidak hadir hari ini adalah Mesya ya, dia sakit. Kemudian ada Yogi juga. Kemudian Sherly. Ya, baiklah Pak Guru sudah absen. Nah, untuk itu mari kita berdiri semuanya anak-anak, silakan berdiri. Kita akan melanjutkan untuk berdoa yang akan dipimpin sama ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama ajaran Nabi. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, silakan anak-anak masih tetap posisi berdiri untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan lagu lagu nasional yang akan dipimpin oleh Pak Guru sendiri sebagai dirijennya. Ya, lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, mulai. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, luar biasa semangatnya. Silakan anak-anak duduk kembali ya. Masih tetap semangat hari ini? Ya, bagus, luar biasa. Baiklah anak-anak, di sini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita lihat lingkungan sekitar, apakah masih ada sampah di lantai. Ya, kita ambil dulu, kemudian ya seperti ini. Kita taruh dulu di saku, nanti setelah istirahat kita buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Ya, sudah ya? Baik. Ya. Sekarang kita lanjutkan anak-anak ke pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi yang sudah kita pelajari. Mungkin ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Chelsea, angkat tangan, silakan Chelsea. Pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari adalah volume dan massa. Tentang volume dan massa. Ya, terima kasih Chelsea. Berikan tepuk tangan dulu buat Chelsea. Nah, selain Chelsea yang masih ingat tentang volume dan massa, yang lainnya ada nggak? Materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya?
Tentang apa? Ya, Rati. Ya. Tentang sepadat, cair, dan gas. Baik, berikan tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Coba. Coba. Salut. Luar biasa sekali ya, kalian berdua sudah mengingat pelajaran yang sebelumnya. Jadi pelajaran yang hari ini yang akan Pak Guru berikan adalah tentang materi dan karakteristiknya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti anak-anak akan menyaksikan sebuah video, lalu anak-anak akan mengenali materi dan karakteristiknya yang benar dan tepat. Ya, baik, Pak Guru akan langsung menayangkan sebuah video yang harus anak-anak amati nanti dan mampu anak-anak bedakan yang mana disebut materi dan mana disebut karakteristik. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, kita lanjutkan lagi ke video pembelajarannya, anak-anak. Ada suatu siang, Dodi sedang bersantai di rumahnya. Siang hari itu sangat terik. Dodi merasa kehausan. Ia segera mengambil minuman untuk melepas dahaga. Dodi mengambil gelas yang ada di meja. Dodi memegang gelas tersebut dengan tangannya. Dodi memegang gelas tersebut dengan erat agar tidak jatuh. Gelas itu keras dan bentuknya tidak berubah meski ia genggam dengan erat. Dodi menuangkan air dari botol ke gelas. Namun Dodi kurang hati-hati saat menuangkan airnya. Sebagian air mengalir di luar gelas dan mengenai tangannya. Dodi segera membersihkan air yang tumpah. Dodi meletakkan gelas dan botol berisi air di atas meja. Lihat, bentuk air di dalam botol dan gelas berbeda ya. Dodi kemudian duduk di dekat jendela. Ia merasakan ada angin yang berhembus. Anginnya sangat sejuk. Nah, adik-adik, pada cerita tadi, apa saja materi yang dirasakan oleh Dodi? Bagaimana karakteristik materi tersebut? Materi yang dirasakan oleh Dodi adalah gelas, air, dan angin. Yang pertama, gelas. Gelas bersifat kuat dan keras. Bentuknya tidak berubah meski dipegang atau dipindahkan. Yang kedua, air. Air dapat mengalir. Bentuk air pada botol dan gelas berbeda. Bentuk air berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Yang ketiga, angin. Angin tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan. Angin dapat mengalir ke segala arah. Adik-adik, itulah karakteristik materi gelas, air, dan angin. Baik, tepuk tangan dulu. Anak-anak jangan tegang ya. Di sini sudah disampaikan video pembelajaran. Setelah anak mengamati video, anak harus mengetahui mana yang merupakan materi dan karakteristiknya. Baik, Pak Guru akan tanyakan dari video tersebut yang disebut materi apa saja? Rehan silakan. Angin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Rehan, betul. Lalu tadi sudah ada angin. Kalau tidak salah tebak ada 3 materi yang tadi disampaikan. Oke, lagi 2. Oh, Putri bisa. Silakan lagi 1. Angin. Gelas, angin. Dan Apa lagi? air. Gelas, angin, dan air. Baik, tepuk tangan dulu untuk Putri. Jempol. Jempol. Salut. Jadi sudah 3 materi yang dijawab sama Putri. Yang satu lagi sama Rehan. Nah, sekarang untuk memperjelas
yang mana merupakan materi lagi dan karakteristiknya, maka di sini Bapak Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan menjawab LKPD. Ya, adapun LKPD tersebut adalah yang berhubungan dengan ada di sana benda, kemudian ada volumenya, ada juga masanya. Baik, sebelum kita menjawab LKPD, di sini Bapak akan membentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok di sini jumlahnya kurang lebih 25. Baik, Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Ya, di sini kebetulan sudah garis. Pak Guru tunjuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 ya, kelompok 3 di sana Rehan dan teman-teman kelompok 4, dan yang terakhir di sini Wahyu dan teman-teman kelompok 5. Gimana? Sudah ingat nama kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk kegiatan LKPD-nya. Nah, sebelumnya silakan keluarkan alat dan bahan yang sudah kita persiapkan dan sudah kita bahas sebelumnya. Apa yang mau kita cobakan hari ini silakan dikeluarkan. Seperti hari ini juga Pak Guru sudah menyiapkan ada timbangan yang harus kita pakai pada kegiatan hari ini. Kemudian ada juga botol minuman yang sudah berisi nilai ya, berapa liter di sini sudah berisi. Kemudian ada juga sudah kita persiapkan ada benda padat yang berupa batu. Nah, Pak Guru akan bagikan sekarang LKPD-nya. Baik. Kelompok 1 sama semuanya. Di sini ada nama kelompok, kemudian ditulis alat dan bahan. Nah, di sini pilih jenis benda yang anak-anak akan timbang, kemudian massa dan volumenya. Kemudian kesimpulannya juga ditulis. Ya. Jika nanti belum jelas, bisa ditanyakan pada saat Pak Guru keliling atau melakukan pembimbingan. Baik, kelompok 1 silakan diambilkan. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4, ya. Kelompok 5. Baiklah, anak-anak, silakan anak-anak langsung kerjakan, diskusikan bersama kelompok. Yang dimulai sekarang pertama adalah kelompok 1, lakukan timbangannya, kemudian apa yang mau ditimbang. Nah, ini silakan. Yang lainnya tunggu dulu ya. Silakan sesi dan teman-teman, silakan diskusikan. Mungkin sesi ditimbang dulu ya, kemudian dicatat, baru nanti nama kelompoknya juga boleh. Silakan sesi ditimbang dulu. Dapatnya mungkin ya, silakan. Mungkin berapa bisa bisa dilihat nanti. Silakan dibantu dicatat dulu, yang lainnya nanti dirangkum di sana. Oke, dicatat dulu. Waduh. Ya. Yang lainnya sebelum ada timbangan data, silakan anak-anak tulis dulu nama anggotanya, nama kelompoknya singkat dan nomor absen, ya. Sudah sesi, lanjut ke botol minumannya. Ya, bagus ya. Dibantu rapat. Hati-hati ya. Jagain pas, jangan ditekan. Sudah selesai? Ya, dibantu ambil apa? Nah, silakan sekarang kelompok 2. Silakan lakukan penimbangan.
dicatat dulu, diorek-orek, nanti boleh dibuat di sini langsung. Catat volume jenis benda apa. Sudah? Baik, kelompok 2 sudah. Nah, silakan diskusikan apa yang sudah dilakukan. Kelompok 3. Contohnya yang mana yang digunakan? Sudah? Dicatat. Sudah dapat ini? Sudah ya, dicatat dulu. Oke, barang diambil ini bajunya. Sekarang yang mana mau ditimbang lagi? Ya, hati-hati berat. Jadi, silakan dilihat dulu. Ya. Jadi lupa itu nanti ya. Oke, full dia. Ya. Ini dia. Nah, kelompok 3 sudah ya. Lanjut sekarang kelompok 4. Nah, taruh dulu. Kelompok 4. Di mana di sini silakan. Ya, batu dulu boleh. Ya, dicatat, silakan dicatat. Batu, jenis bendanya batu. Masanya berapa, volumenya berapa? Masanya berapa? 2 gram, 2 gram. Volumenya 0. Lanjut sekarang. Setelah ini, ya boleh. Turunkan dulu. Sudah? 8 mili. Ya, 8 mili. Ya, masanya berapa? Botol air minum. 7. Volumenya berapa? Baik, kelompok 4 sudah. Sekarang kelompok 5 di mana? Sini. Ini besar. Ini berapa? Volumenya berapa ini? Nah. Ya, boleh mendekat. 1 kilo ya, dibulatkan 1 kilo. Silakan dicatat. Sudah, lanjutkan yang kedua yang mau ditimbang apa lagi? 7 gram. Masanya 7 gram, volumenya berapa? Ya, nanti diingat disampaikan ya. Sudah ya. Baik, tiap-tiap kelompok silakan dicatat hasil timbangannya, alat dan bahan, kemudian buat kesimpulannya juga. Di sana sudah terdapat kolom kesimpulan. Silakan anak-anak lakukan. Pak Guru berikan waktu 1 menit untuk mencatat hal tersebut. Silakan. Ya sudah, Pak Guru amankan dulu ini. Batunya hati-hati ya, taruh juga. Sudah ya, baik anak-anak. Jika sudah, mari kita siap-siap untuk melakukan kegiatan presentasi. Ya, ready. Baik, untuk memulai semangat kita, mari kita lakukan tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, yang pertama yang akan memulai presentasi hari ini adalah angkat tangan. Siapa yang mau? Baik, tadi Pak Guru dengar sudah selesai. Kelompok kelompok 4 belum. Kelompok 1 silakan. Sudah, nanti dibacakan saja kesimpulannya. Ya. Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
tadi anak-anak sudah mengetahui volume, berat volumenya dan juga masanya. Baik, sekarang lanjutkan kelompok 3. Silakan berikan tepuk tangan dulu ke Mikaela. Selamat siang semuanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mikaela Santiana Putri. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Alat dan bahan, timbangan, yang kedua botol minum, ketiga batu. Jenis benda, batu dan botol minum. Batu memiliki massa 2 gram, volume 0 gram, 0 mili. Botol minum kilogram, massanya kilogram, volumenya 1700 ml. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat kami simpulkan benda memiliki massa dan volume benda tersebut merupakan materi yang menempati ruang sesuai karakteristiknya. Sekian dari kelompok 3. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Tepuk salut. Jempol. Salut. Baik, terima kasih Mikaela. Luar biasa penampilannya. Nah, kita lanjutkan dari kelompok 4. Jangan mau kalah ya. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Jelaskan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Alat dan bahan botol minum, batu timbangan. Jenis benda batu. Masanya 2 kilogram. Kemudian ya, lanjut. Botol 7 kilogram. Ya, volume 8 mililiter. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat kami simpulkan benda memiliki massa dan volume. Benda tersebut merupakan materi yang menempati ruang sesuai Karakteristiknya. Ya, terima kasih. dari saya. Om Santi Santi. Oh, Santi, oh. Tepuk salut. Salut. Ya, baiklah anak. Tadi sudah kita lakukan sebuah percobaan. Kemudian anak-anak sudah melakukan presentasi untuk kegiatan hari ini. Sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak sudah melakukan presentasi ini dengan sangat baik. Nah, sekarang Pak Guru akan meminta anak-anak salah satu siswa untuk menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa ya? Jangan malu-malu. Nah, kita simpulkan secara keseluruhan. Oh ya, Chelsea dah. Silakan Chelsea. Ke depan, silakan ke depan. Silakan ya, silakan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akan memberitahu apa saja yang telah kita pelajari dan kita simpulkan. Yang pertama, kita belajar tentang massa dan juga volume. Salah satunya seperti karakteristik suatu benda. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya. Tepuk Berikan tepuk tangan. salut.
apresiasi, tepuk tangan lagi yuk. Jadi kesimpulannya ya, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam-macam materi ya, seperti tadi ada gelas, kemudian yang di percobaan ada batu, ada botol minuman yang sudah disiapkan, kemudian ada air, ada angin, dan masih banyak materi yang perlu anak-anak lakukan nanti. Kemudian kita juga bisa mengenal volumenya dan juga bisa mengenal masanya dan karakteristiknya. Baik, anak-anak, nah kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya dengan cara melakukan menjawab soal. Namun sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking. Kita berdiri semuanya dulu. Ice breakingnya adalah tangan, tangkap, tangga. Nah, siapkan 1 buah buku atau kertas juga boleh. Ya boleh. Cara bermainnya adalah tangan. Jadi lalu kelompok 1. Ingatkan cara mainnya adalah misalkan ada tangan, anak-anak pegang tangan, kemudian tangga, pegang kakinya, lalu ada tangkap. Jadi tangkap, ambil buku temannya dan jangan sampai buku anak-anak didapatkan sama temannya. Ya, yang mendapatkan kuis, siapa yang bisa mengambil buku temannya, kemudian bukunya sendiri masih aman, itu yang mendapatkan kuis. Ya, kita speaking tangkap tangan, tangkap tangga. Baik, bersiap ya. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Terima kasih, kembalikan buku temannya. Berikan apresiasi dulu untuk kita semua. Jangan dulu ya. Baik, kita akan lanjutkan kegiatan hari ini adalah anak-anak akan menjawab soal ABC. Ada 5 soal. Kemudian anak-anak silakan pada jawaban yang benar ya. Baik, Bapak Guru akan bagikan soalnya sekarang. Mohon dibantu. Dibantu dibagikan temannya. Dibantu. Dan itu dia. Dibagikan temannya. Dibagikan ke temennya. Bilang lagi. Silakan duduk. Duduk ya. Kurang, Pak. Ya, duduk sebentar. Ada lagi yang belum? Siapa lagi belum? Anak, itu ada soal 5. Isi nama, nomor absen. Waktunya sebentar, kurang lebih 5 menit. Boleh pensil, boleh pulpen. Ingat nama dan nomor absen. Baik, silakan.
Mungkin bisa dicek lagi dulu. Cek. Yang sudah selesai siapa? Ya. Nah. Dikumpulkan di meja yang sudah selesai ya. Ambil, boleh dibalik kasih nama. Ya, buka di meja sudah selesai. Ya, ya. Itu biar tak kelihatan. Yang belum siapa angkat tangan? Ya, angkat tangan yang belum. Belum, silakan seksi. Pelan ya. Ini sudah. Sudah. Bisa. Ya, dikumpulkan jadikan satu. Di sini. Ya. Ulang ambilkan. Siapa belum yang mengumpulkan? Nah, boleh dioper. Silakan dapat. Baik anak-anak sudah melakukan tes, semoga nanti hasilnya bagus ya. Dari apa yang anak-anak pelajari hari ini, tentang materi dan karakteristiknya, dan hasil tesnya yang memuaskan juga ya. Jadi dengan hasil tes evaluasi yang anak-anak lakukan, maka kegiatan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kemudian sebelum kita istirahat, kita guru akan mengingatkan kembali untuk PR-nya di rumah. PR-nya adalah anak-anak mencari lagi 2 materi dan karakteristiknya. Minggu depan kita akan bahas kembali apa yang anak-anak cari di rumah tentang materi dan karakteristiknya. Siap ya? Ya, itu PR-nya. Baik. Untuk tetap semangat kita, mari kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Maka dari itu berakhirlah kegiatan kita. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan Eva pimpin doa hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat. Selamat dong. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Doari Sudana, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video kegiatan pasca observasi. Untuk itu, yuk kita mulai. Selamat pagi Pak Gede, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak. Ya, Pak Gede, gimana kabarnya hari ini? Oh, luar biasa, baik sekali Bapak. Bapak bagaimana kabar hari ini? Saya juga luar biasa semangat. Wow. Oke, terima kasih Pak Dea. Ya. Nah, sebelumnya di kegiatan pra-observasi kita sudah melakukan diskusi, mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada saat observasi. Pada saat kegiatan observasi, saya perhatikan Pak Gede sudah sangat bersemangat dan antusias melakukan kegiatan di kelas.
murid-murid juga saya perhatikan feedbacknya bagus. Jadi saya berharap pada kegiatan pasca observasi ini Pak Gede bisa memberikan masukan dan menceritakan hal-hal yang terjadi pada saat Pak De melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sudah siap Pak De? Baik, sudah siap Bapak. Oke. Bisa dimulai. Ya. Saya mulai ya. Iya, Nah, silakan. Yang pertama nih Pak De, Iya. yang mau saya tanyakan, apa yang Pak De rasakan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik Bapak, adapun hal yang saya rasakan pada saat pembelajaran di kelas, saya merasa bahwa penyampaian saya yang di dalam kelas itu belum begitu sempurna Bapak. Belum sempurna ya. Belum sempurna seperti sesuai dengan harapan saya. Iya. Belum sesuai harapan. Iya. Tetapi setelah Pak De di pra kita melakukan diskusi tentang perencanaan, kita menentukan tujuan, kita menentukan juga area pengembangan. Nah, ketika Pak De melaksanakan, bagaimana perasaannya? Apakah masih tegang atau sudah lebih tenang? Coba dijelaskan sedikit aja. Baik, untuk pembelajarannya sudah kami laksanakan pada saat itu sedikit tegang Bapak. Ya. Bagaimana dalam pembelajarannya terdapat guru yang lain sehingga suasananya sedikit ya tegang bagi kami dan juga siswa. Oh gitu. Ya. Jadi karena ada saya sebagai observer gitu ya, Ya, yang karena- mengamati Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak tegang, muridnya juga sedikit tegang gitu Ya, jadinya. itu yang kami alami ketika kami diskusi Oke, juga bersama iya. anak seperti itu. Baiklah, oke. Tidak masalah Pak De, tetapi ini akan menjadi dasar untuk Pak De melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Jangan karena ada saya nanti Pak De kurang maksimal. Nanti saya berharap sih nanti ke depannya lebih dilatih lagi kesiapannya, kemudian nanti pada saat pelaksanaan harus lebih semangat. Baik Itu Pak De, Bapak, ya. siap, terima kasih atas Oke. masukannya. Nanti akan lebih bersemangat lagi. Ya. Ya. Nah, berikutnya Pak De, kira-kira nih Pak De, di dalam kegiatan Pak De melakukan pembelajaran di kelas, di situ ada nggak sesuatu yang mungkin ingin Pak De ceritakan kepada saya, mungkin dari kegiatan penyampaian tujuan di awal sampai di akhir, bisa diceritakan sedikit? Baik Bapak, kembali ke proses pembelajaran. Di sini kami sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat lancar, di mana di dalam pembelajaran kami sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, yaitu peserta didik mampu mengenali karakteristik dan materi dengan baik dan benar. Nah, di dalam pembelajaran itu juga saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi kami lakukan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di sini juga ada proses dan juga ada kontennya. Di dalam proses kami juga menyiapkan beberapa alat peraga. Contohnya ada timbangan, ada batu, ada botol yang berisikan air sebagai alat peraga yang konkret yang akan dilaksanakan untuk kegiatan prosesnya. Kemudian di sini menggunakan konten, kami menyiapkan link pembelajaran berupa YouTube dan juga PPT yang kami tayangkan, sehingga pembelajaran kami lakukan dengan cara berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat anak-anak yang dibutuhkan pada saat itu yang kami rancang, seperti itu Bapak. Oke, baik. Tadi Pak De menyampaikan tujuan sudah disampaikan dan melaksanakan kegiatan berdiferensiasi ya, diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Ya, luar biasa. Nah, dari kegiatan berdiferensiasi tadi, kira-kira Pak De mengalami kendala mungkin atau ada hal-hal yang ingin Pak De ceritakan hari ini kepada saya? Iya, betul sekali Bapak. Ya. Di sini sangat luar biasa kesempatannya yang bisa yang sampaikan. Pada saat kegiatan pembelajaran, adapun kendala yang saya hadapi pada saat itu adalah penyediaan alat konkret yang kami miliki berupa timbangan salah satunya, yang kami baru memiliki satu timbangan. Sedangkan kami buat di sana
ada 5 kelompok, sehingga kami biar pembelajaran lebih efisien sebetulnya kita membutuhkan 5 timbangan. Nah, itu kami siasati pada saat itu masih 1 timbangan secara langsung, secara lisan kami untuk peserta didiknya menyampaikan secara lisan ke depan. Seperti itu trik kami yang atasi pada saat itu. Kemudian untuk konten kami sudah siapkan sebelumnya, kemudian sempat mengalami kendala pada saat penampilan konten, di mana pada saat itu laptopnya mengalami kendala ngeblank. Oh, laptopnya seperti itu ngeblank. ya. Iya. Ya, seperti itu kurang lebihnya kendala yang dihadapi pada saat itu. Jadi Pak D ternyata mengalami kendala ya, walaupun Pak D sudah mempunyai persiapan yang matang Betul sekali, Pak. yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran, tapi ternyata ada aja kendalanya gitu Pak D ya. Nah, seperti yang Pak D sampaikan tadi, timbangan alat Iya. peraga lah gitu kita sampaikan, itu cuma 1, sedangkan kelompoknya banyak gitu ya. Iya. Kemudian Pak D sampaikan tadi laptop ngeblank gitu jadinya. Iya. Ya, saya yakin pasti siapapun ada di kondisi seperti itu akan merasa panik gitu. Iya, betul sekali. Oke. Tapi yang lihat juga Pak D sudah semangat pada saat itu bisa mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada Pak D. Nah, di dalam kegiatan tadi Pak D bilang ada timbangan yang kurang, kemudian alat peraga kurang, kemudian laptop ngeblank. Kira-kira Pak D, ada nggak kira-kira solusi yang terlintas di pikiran Pak D untuk mengatasi masalah-masalah yang Pak D alami tersebut? Baik. Untuk mengatasi masalah seperti tadi, salah satunya alat peraga yang kurang memadai, sehingga kami lebih awal akan mempersiapkan kembali, akan mengecek situasi seberapa ada alat peraga yang perlu kita siapkan. Kemudian masalah laptopnya yang ngeblank, itu karena sistem. Namun karena pada saat itu laptop masih bisa digunakan sih, mungkin saya bisa mencadangkan salah satu laptop untuk persiapan penampilan video seperti itu, Pak. Oke, jadi Pak D akan mengecek kembali gitu ya? Iya. Nah, di kegiatan pembelajaran sebelumnya mungkin atau di tahun-tahun sebelumnya, apakah Pak D pernah mengalami hal yang sama seperti yang Pak D alami pada saat melakukan observasi tadi? Iya, betul sekali, Pak. Di pembelajaran sebelumnya juga pernah saya mengalami hal yang sama. Ya. Karena di sini juga tergantung link kami, tergantung dengan kondisi WiFi. Iya, kondisi, sehingga WiFi di sini banyak yang menggunakan. Salah satu menghambat dari konten yang saya tampilkan. Oke. Kalau dari segi proses alat peraga masih nanti bisa kita persiapkan, masih bisa atasi dengan adanya satu alat peraga. Mungkin secara bergiliran presentasi langsung secara ke depan, nanti kita rancang kembali proses pembelajarannya yang lebih sesuai dengan media pembelajaran yang ada. Seperti itu, Ya, Pak. seperti itu ya. Jadi Pak D pernah mengalami dan tahulah apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira Pak D punya rencana nggak? Ada rencana mungkin ke depannya akan seperti apa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Bisa diceritakan sedikit? Baik, Bapak, dari rencana pembelajaran ke depan yang akan saya rancang, tentunya kesiapan saya akan cek kembali sebelum saya masuk kelas. Karena apa? Supaya seperti yang alami tadi, hambatannya dapat terjadi suatu ketika dalam pemasangan alat peraga seperti itu. Mungkin saya bisa minta bantuan TU untuk mempersiapkan juga pegawai sama-sama untuk mengecek kesiapan alat peraga yang akan kita tampilkan seperti itu. Oke, jadi Pak D akan meminta bantuan atau membutuhkan bantuan dari teman yang lainnya. Nah, selain TU, ada orang yang kira-kira yang bisa membantu Pak Gede dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran serta alat-alat yang diperlukan? Bisa sekali, Bapak. Selain TU juga kami bisa. Di sini kan ada 3 paralel ya, satu kelas ada tiga kelas ABC, misalkan kelas 1 ada kelas 1A, B dan C. Nah, di sana pentingnya rekan sejawat ya untuk mempersiapkan sebuah media pembelajaran
dan juga model-model pembelajaran yang kita rancang kita bisa diskusikan dengan teman sejawat tersebut. Ya, berarti nanti Pak Gede akan berkolaborasi ya sama teman di rombel yang lain gitu, yang satu jenjang dengan Pak Gede dalam mempersiapkan media pembelajaran, kemudian peralatan-peralatannya. Selain tadi Pak Gede bilang dengan TU juga harus berkoordinasi gitu ya, supaya ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Betul sekali Bapak. Bagus sekali. Nah, di rencana Pak Gede sudah punya nih, sudah ada terlintas apa yang harus dilakukan. Kira-kira kapan Pak Gede akan mulai melakukan kegiatan tersebut? Untuk kegiatan ini akan saya mulai lagi setelah kegiatan ini berakhir minggu depan, sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun bersama anak-anak. Kita sudah memiliki jadwal bahwa minggu depan kita akan lakukan kegiatan ini kembali dengan tentunya pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin bisa ditambahkan lagi kegiatan-kegiatannya berupa ya kuisis, mungkin bisa ditambahkan dengan cara kontennya dipertambahkan nanti, seperti itu Pak. Oke, jadi Pak Gede akan mulai di minggu depan ya Pak Dea. Ya. Oke, saya berharap sih apa yang Pak Gede sampaikan itu bisa sesuai dengan rencana kan itu. Ya, di terima tahap kasih. praobservasi kita sudah buat rencana, mempersiapkan tujuan, area pengembangan, kemudian saya juga sempat menanyakan model pembelajaran yang akan Pak Gede lakukan. Nah, pada saat Pak Gede lakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL ya kalau nggak Iya, salah. baik. PBL ada 5 sintak ya. Nah, Iya. dari kelima sintak kegiatan PBL tersebut, bagaimana kegiatan yang sudah Pak Gede lakukan menurut Pak Gede jika diberikan rentang dari 1 sampai 10 nih, kira-kira bisa dikasih poin berapa gitu? Oh baik Bapak, untuk masalah poinnya untuk diri saya mungkin menurut saya 8 ya. 8 ya. Dari Dari 1 target sampai 10. Iya. Ya. 8 dari target yang saya maksimalkan mungkin 9 Bapak ya. Ya. Dari pembelajaran yang saya gunakan itu model PBL. Jadi sintak-sintaknya sudah saya lampaui bersama anak-anak, dari proses pengelompokan, presentasi, sampai yang di akhir ada yang evaluasi sudah kami lalui. Sehingga kami cuma akan terus meningkatkan motivasi siswa, belajar siswa aja sebetulnya Pak. Iya, berarti Pak Gede dapat rating atau berani ngasih poin 8 gitu ya. Tetapi masih di bawah target yang ditentukan, yaitu 9 gitu. Iya. Nah, dari kurang puas nih berarti Pak Dea. Iya, betul sekali Pak, kurang puas sekali Ya, ini. kira-kira hal yang bisa Pak De tingkatkan nih di bagian mananya Pak De? Ya baik Bapak, untuk hasil yang akan saya target misalkan 9 dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, dari kegiatan yang belum saya temukan di sana adalah keaktifan siswa yang kurang begitu maksimal, karena saya melihat pada saat kerja kelompok ada beberapa juga yang masih bermain, sehingga target saya akan memfokuskan siswa tersebut mungkin dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung untuk memaksimalkan. Dan juga di sana dalam pembelajaran sebelumnya kami juga kurang melakukan kegiatan estetik, mungkin itu yang menyebabkan motivasi siswa juga lemes, loyo. Sehingga saya berencana akan menerapkan juga di sana speaking maupun puisi seperti itu Bapak. Mungkin juga ini evaluasi mungkin akan berencana menggunakan ya Google Form ya, biar sekali-sekali anak-anak juga dapat menerapkan gadgetnya biar tidak main HP Bapak. Berencana sih akan membuatkan Google Form untuk soal evaluasinya seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Gede akan mengintegrasikan penggunaan teknologi jadinya di sini ya. Iya. Iya, luar biasa. Saya simak tadi Pak Gede menyampaikan ada hal yang perlu ditingkatkan dan Pak Gede juga sudah punya rencana. Nah, dari apa yang Pak Gede sampaikan tadi ternyata sangat berkaitan antara persiapan, dukungan dari teman yang lain, kemudian kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas juga harus kita sesuaikan dengan rencana awal yang kita buat, dan kedepannya
agar bisa ditingkatkan terus-menerus sampai nanti tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berdampak positif pada murid gitu Pak De ya. Iya, Luar betul biasa sekali, Pak. sekali. Jadi Pak De udah bilang tadi akan mulai melakukan minggu depan, kemudian Pak Gede juga akan menyiapkan hal-hal yang mungkin lebih teknis seperti menyisipkan ice breaking di kegiatan pembelajaran dari 5 sintak itu mungkin sebelum presentasi gitu Pak De ya. Iya, betul Ya ice sekali. breaking dulu gitu. Sebelum evaluasi biasanya Pak. Oh, gitu, saya sebelum tarik, evaluasi. Biar tidak tegang Iya. situasinya. Iya, jadi biar nggak tegang Iya. setelah belajar presentasi, yuk ice breaking dulu Sebelum evaluasi. Ya, Ya. baru evaluasi. Luar biasa. Saya menyimak Pak Gede tadi udah mampu bisa menentukan tujuan, identifikasi, bisa membuat rencana, dan terakhir tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini saya harapkan sih dari Pak D bisa dilakukan sepenuhnya dan hasilnya bisa berdampak baik pada Pak D dan juga murid. Nah, saya tidak sabar nih Pak D menunggu cerita dari Pak Gede di kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya yakin Pak Gede pasti bisa untuk meningkatkan. Tadi kan dapat poin 8 ya. Iya. Semoga nanti dapat 9 bahkan dapat 10 gitu ya. Iya, Dapat poin setengah sempurna dan Pak Gede senang, muridnya juga senang, kita semua yang ada di sekolah menjadi lebih baik gitu ya. Baik, Pak. Nah, itu tadi yang dapat saya tanyakan kepada Pak D karena apa yang Pak Gede sampaikan tadi juga sudah mirip dengan hasil pengamatan saya. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak Gede sudah memenuhi aspek atau strategi pengembangan mulai dari tujuan. Pak Gede sudah melakukan diskusi. Sebelum diskusi Pak Gede juga menyampaikan materi, pembentukan kelompok. Pak Gede menampilkan video yang menurut saya cukup keren tadi di kelas. Walaupun ada beberapa koneksi internet yang nge-lag, tapi jangan itu dijadikan alasan ya. Tetap semangat. Kemudian pada saat presentasi juga beberapa murid itu saya lihat sangat semangat menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian pada saat evaluasi saya lihat murid cukup antusias menjawab. Ya mungkin ada beberapa murid yang jawabannya kurang tepat, tapi nanti bisa kita kuatkan lagi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Kita berikan mungkin seperti yang Pak De sampaikan dengan mungkin media pembelajaran yang interaktif, menarik, kemudian diberikan ice breaking mungkin, atau diberikan soal dalam bentuk Google Form biar mereka lebih tertarik karena biasa menggunakan gadget gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa Pak Gede lakukan nanti. Aspeknya sudah terpenuhi, kemudian catatan saya terhadap apa yang Pak Gede lakukan itu sudah baik Pak De. Saya berharap apa yang sudah baik itu ditingkatkan. Kalau yang mungkin kurang baik itu bisa kita tinggalkan. Nanti kita tambahkan hal-hal baik di setiap kegiatan pembelajaran sehingga hal-hal yang tidak baik itu semakin lama semakin tidak terlihat. Itu Pak De ya. Terima Luar kasih biasa sekali. Pak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Gede. Untuk hari ini mungkin cukup segitu yang saya tanyakan dan saya sampaikan kepada Pak Gede. Besar sekali harapan saya agar apa yang diskusi kita kali ini itu bisa nanti Pak Gede gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Kualitas Pak De mengajar, kualitas murid juga bisa lebih meningkat gitu Pak De ya. Siap, Pak. Oke deh Pak De. Mungkin itu dulu yang saya dapat sampaikan Pak Gede. Untuk hari ini saya senang bisa melakukan kegiatan pasca observasi kepada Pak Gede. Sama-sama Pak. Ya. Semoga nanti bisa kita lakukan juga kegiatan seperti ini di lain kesempatan. Baik Pak Gede, mungkin itu dulu. Sekarang kita bisa mengambil kegiatan seperti biasa sesuai dengan tugas kita masing-masing di kelas. Baik Pak De, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan. Ya. Baik, segitu dulu video yang saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga dalam video kali ini ada manfaat yang bisa diambil dan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
di tempat kita mengajar. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi Santi Santi.